tersebut begitu, agar selanjutnya diberikan umpan balik oleh atasan dan akan keluar menjadi hasil evaluasi kinerja periodik begitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu kita tegaskan bahwa ada hasil evaluasi kinerja periodik pada Januari sampai November dan ada hasil evaluasi kinerja pegawai tahunan pada Desember begitu. Dan maka dari itu setiap bulan kita harus melakukan pengisian realisasi aspek-aspek tersebut dan akan ditindaklanjuti diberikan umpan balik oleh atasan kita atas target-target yang kita selesaikan pada bulan berkenaan begitu. Kita mengambil contoh pada bulan November ya ini. Nah, pada bulan November, jadi ini saya ada beberapa target renaksi dan juga indikator. Nah, kemudian saya harus menuliskan realisasi aspek-aspek tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk aspek kuantitas ini sudah muncul otomatis dari hasil yang sudah aktivitas harian yang kita lakukan, kemudian kan divalidasi oleh pejabat penilai ya. Nah, itu nanti akan masuk otomatis di umpan balik berkelanjutan milik pegawai. Jadi ini sudah, nah seperti ini ada renaksi, ada satu bahan, kemudian ini juga ada satu bahan, seperti itu ya. Jadi ini otomatis. Yang pas saat aktivitas harian itu kan ada pilihannya, indikator itu untuk tahunan, renaksi itu untuk bulanan, atau proses apabila kita belum mencapai apa yang kita targetkan, masih progres saja begitu. Nah ini kuantitas, khusus aspek kuantitas sudah otomatis, jadi nanti kita tinggal klik simpan. Ini ada tanda plus, kita klik plus. Nah, kemudian nanti kita klik simpan, langsung simpan saja untuk aspek kuantitas gitu. Simpan. Gitu nggih. Kemudian untuk aspek kualitas. Nah, untuk aspek kualitas ini apabila Bapak Ibu tidak, nah ini baru tersimpan. Untuk aspek kualitas, apabila Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan yang untuk melakukan realisasi rencana hasil kinerja ini, berarti tidak usah menuliskan kualitasnya, begitu. Jadi apabila tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu rencana hasil kerja, maka kualitasnya silahkan dikosongi saja, gitu. Kalau pada bulan tersebut ada suatu pekerjaan atau ada rencana aksi yang kita lakukan untuk menuju progres pencapaian indikator tahunan atau rencana hasil kinerja, maka bisa dituliskan kualitasnya begitu. Seperti di sini pada rencana hasil kerja satu saya, ini saya tidak melakukan apa-apa pada bulan November. Jadi saya tuliskan 0 di sini, 0% karena tidak melakukan apapun. Begitu juga dengan waktu, saya kasih 0 karena tidak melakukan apapun. Nah, untuk rencana hasil kerja kedua saya, ini di sini ada saya melakukan satu bahan sudah terrealisasi. Nah, maka saya harus menuliskan persentase kualitasnya, yaitu kira-kira 90% untuk realisasinya, karena ini kan masih belum akhir, belum final gitu ya. Jadi ini saya tuliskan 90%. Nah, kemudian untuk waktunya silahkan dituliskan 1 bulan, karena ini merupakan rencana aksi bulanan, begitu nggih. Jadi saya tuliskan 1 bulan gitu. Begitu juga apabila ada realisasi indikator atau realisasi tahunan. Pada rencana kinerja tambahan ini, saya merealisasi ada renaksi atau bulanan, target renaksi ada target juga tahunan. Nah, kemudian maka saya tuliskan di waktu itu 1 bulan untuk realisasinya, karena saya selesaikan pada bulan November itu, gitu 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi
eh, pada akhirnya nanti pada saat Desember ini akan terakumulasi untuk aspek kuantitas akan terakumulasi secara otomatis sesuai dengan yang ada di IKI monitoring tahunan. Itu kan di IKI monitoring tahunan kan sudah otomatis ya, Bapak Ibu, kuantitasnya sudah terhitung otomatis gitu. Nah, untuk aspek kualitas silahkan dituliskan pada saat ada kegiatan yang untuk merealisasi rencana hasil kinerja pada bulan tersebut begitu. Dituliskan berapa persennya. Kemudian untuk waktu juga dituliskan 1 bulan. Jadi kalau targetnya ada 12 dokumen, kemudian ada waktunya 12 bulan, ya maka setiap bulan silahkan dituliskan kualitasnya berapa persen, kemudian waktunya 1 bulan saja, setiap bulan sampai Desember begitu. Nanti akan terakumulasi otomatis di Desember semuanya begitu. Begitu juga kalau ada realisasi biaya, silahkan dituliskan berapa biaya yang direalisasikan pada bulan-bulan yang berkenaan gitu. Nanti pada Desember semuanya akan diakumulasikan. Jadi pada akhir tahun juga harus Bapak Ibu cek apakah sudah benar, apakah sudah sinkron antara target saya dan realisasi saya. Oh, ini sudah cocok. Oke, berarti nanti baru di print kemudian di tanda tangankan ke pejabat penilai untuk dilakukan review oleh pejabat penilai apakah sudah sesuai dengan bukti dukungnya gitu nggih. Setelah itu itulah tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pegawai nggih. Jadi Januari sampai Desember harus melakukan pengisian aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya di umpan balik berkelanjutan menu submenu hasil kerja gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju role sebagai pejabat penilai. Izin Pak Rika. Silakan Mbak Julia untuk Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Mbak, terdengar. Ya, mohon maaf sebelumnya ini karena saya lagi di jalan. Mau menambahkan sedikit, mungkin untuk mereview tadi, untuk memberikan umpan balik pada hasil kerja, itu kan ada 4 aspek. Nah, di aspek yang pertama, di kuantitas, itu nanti akan otomatis muncul ya, seperti yang dijelaskan Mbak Rika tadi, itu otomatis muncul dari aktivitas harian yang sudah kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkan lagi jumlah realisasinya. Ya. Lalu untuk aspek kualitas, waktu, dan biaya itu perlu diinputkan. Dan yang diinputkan adalah ketika Bapak Ibu ada pekerjaan di bulan tersebut saja. Jadi misalnya di bulan Januari ada suatu pekerjaannya. Meskipun itu tidak ada realisasi indikator, itu tetap diinputkan saja. Jadi misalnya di bulan Januari berarti kuantitas waktunya diisi 1, lalu kualitasnya diisi sesuai dengan kualitas pengerjaannya. Lalu kalau ada aspek biaya berarti diinputkan aspek biayanya di situ. Nanti ketika di akhir tahun seluruh aspek tersebut akan terakumulasi kecuali aspek yang kualitas ya. Aspek kualitas itu nanti tidak akan terakumulasi di Desember. Jadi kualitasnya diisi di Januari berapa, Februari berapa, nanti di akhir tahun diisi kualitas dalam setahun itu berapa. Gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa kita bantu diberikan bagian gitu ya Mbak Rika ya, mungkin supaya memudahkan Bapak Ibu agar tidak bingung dalam pengisian umpan balik berkelanjutannya. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Julia atas tambahannya tadi. Tetap hati-hati di jalan Mbak Julia ya. Iya Mas. Iya Bapak Ibu, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya
diikuti saran kami ya sambil membuka suitannya Bapak Ibu sendiri. Itu akan lebih memudahkan. Terima kasih Mbak Julia untuk emphasize-nya. Saat ini kita akan melanjutkan untuk dari role sebagai pejabat penilai. Silahkan para Bapak Ibu sebagai pejabat penilai bisa masuk ke akunnya, kemudian menuju ke menu umpan balik berkelanjutan. Pada menu ini, nanti Bapak Ibu akan melakukan memberikan umpan balik periodik dan tahunan kepada bawahan Bapak Ibu sekalian. Seperti ini, kita klik umpan balik, kemudian klik hasil kerja terlebih dahulu. Jadi kita sebagai pejabat penilai akan memberikan umpan balik pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai bawahan. Mohon waktu karena terkait jaringan internetnya. Nah, ini kemudian kita Ya, Bapak Ibu, monggo barangkali sambil praktek, sambil menyimak Zoom dari kami, kalau memang sudah disiapkan makan dan minumnya sambil makan dan minum, monggo santai saja. Jadi diikuti santai tapi serius Bapak Ibu, ya. Sambil monggo ngopi, kalau ada teh monggo minum tehnya, atau yang makan gorengan monggo sambil santai Bu, ya. Mumpung ini hari Jumat, eh untuk minggu depan kan sudah long weekend ya Bapak Ibu, untuk ya barangkali nanti ini Bu, biar tidak menjadi tanggungan ya Bapak Ibu, waktu cuti barangkali kalau yang ada yang mengajukan cuti atau waktu liburannya, kalau bisa diselesaikan Bu, di Desember ini di sambil liburan barangkali pas santai sambil nyicil suhita lah Bu. Kalau soalnya kalau langsung dikerjakan dari Januari langsung sampai Desember akan berat. Jadi dicicil ini mumpung sudah di akhir tahun maksud saya. Gimana Bapak itu sampai ini bisa dipahami ya? Halo? terima kasih Mas Yuda. Nggih. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kami akan melanjutkan. Mohon maaf karena kendala jaringan internet, kami tidak bisa melakukan praktek langsung klik-klik dari Suhita ya Bapak Ibu, karena untuk mempersingkat waktu juga kami sudah menyiapkan materi, jadi kami akan langsung menunjukkan materinya saja nih Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti kita juga akan share untuk materi ini. Jadi pada menu umpan balik berkelanjutan, ini mini-mini ya tulisannya. Mohon maaf. Nah, ini di menu umpan balik berkelanjutan itu ada ada submenu hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, untuk pejabat penilai ini harus melakukan umpan balik berkelanjutan terhadap hasil kerja dan juga perilaku kerja pegawai bawahannya.
setiap bulannya dari Januari hingga Desember gitu. Januari dan November termasuk periodik, sedangkan Desember itu termasuk tahunan atau SKP tahunan yang nanti kita akan cetak gitu. Nah, kemudian silahkan pilih bawahannya siapa, kemudian nanti kita pilih bulan yang akan kita berikan umpan balik. Di contoh ini adalah bulan Agustus. Nah, nanti kita berikan umpan balik terhadap seluruh aspek kuantitas, kualitas, waktu maupun biaya jika ada. Nah, kemudian nanti tinggal klik saja ada plus ini, kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, baik kualitas, kuantitas atau waktu gitu. Nanti ada pilihannya masing-masing dan kemudian bisa Bapak Ibu klik simpan gitu. Nah, seperti ini. Nanti ada pop-up-nya, kemudian silahkan isikan untuk realisasi kuantitas bulan ini pegawai A itu menurut Bapak Ibu seperti apa gitu. Ini ada, menurut saya ini sudah cukup baik. Nah, seperti itu. Nanti bisa diklik, kemudian diklik simpan begitu Bapak Ibu. Jadi tinggal klik aja, enggak menulis begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kualitas waktu juga seperti itu. Nanti akan muncul pop-up-nya masing-masing dan juga ada pilihannya. Jadi sudah ada opsinya, tidak perlu menuliskan. Selanjutnya, begitu juga untuk perilaku kerja Bapak Ibu. Perilaku kerja pegawai pada bulan tersebut. Ini kan kadang kan ada rajin, kadang juga enggak gitu ya. Jadi umpan balik perilaku kerja setiap bulan ini juga perlu dilakukan gitu. Kan pasti seseorang atau pegawai kan ada up and down-nya, enggak selalu wah setiap tahun sepanjang tahun pasti rajin gitu. Mbok menawa ada sakit atau ada cuti kan penilaian perilakunya kan ya pasti ada perubahan begitu nggih. Nah, di contoh ini adalah silahkan klik perilaku kerja, kemudian pilih bawahannya siapa, kemudian pilih bulan apa yang akan dinilai. Dan harus sepanjang semua bulan ya Bapak Ibu yang dinilai atau diberikan umpan balik ini. Nah, ini contohnya ada tanda plus. Nanti silakan diklik plus, kemudian nanti ada 6 standar perilaku kerja yang berakhlak tersebut. Nah, itu semuanya harus diklik masing-masing umpan baliknya. Kemudian nanti bisa diklik simpan begitu. Jadi kembali lagi ada opsinya, tidak perlu menulis. Kalau pakai Excel kan pasti jadi nulis Bapak Ibu ya kan pasti lebih-lebih gitu kerjaannya. Harus menuliskan satu persatu ekspektasi. Kalau ini kan tinggal klik pilih-pilih aja. Nah, setelah itu kita menyelesaikan umpan balik berkelanjutan ini. Jadi di menu umpan balik berkelanjutan sudah memberikan umpan balik pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai bawahan kita. Dan next step adalah melakukan evaluasi kinerja pegawai. Menu evaluasi kinerja. Dan ada submenu kinerja pegawai. Di sini ada 4 submenu, yaitu rating hasil kerja, rating perilaku kerja, predikat kinerja, dan total bobot kinerja. Jadi di sini pejabat penilai harus melakukan role untuk merating bawahan kita terkait rating hasil kerjanya, merating perilaku kerjanya, kemudian predikat kinerja akan otomatis muncul dan juga memberikan bobot kinerja. Kami akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama ini adalah rating hasil kerja. Jadi silahkan nanti klik evaluasi kinerja, menunya, kemudian submenu kinerja pegawai, kemudian ada rating hasil kerja, silahkan diklik, kemudian pilih bawahan. Pilih salah satu bawahan dan harus diberikan rating hasil kerja untuk setiap bulan. Seluruh bulan mulai dari Januari sampai November untuk periodiknya, kemudian untuk Desember adalah kesimpulannya. Jadi di Desember itu adalah merupakan kesimpulan dari bulan Januari sampai Desember begitu. Nah, kemudian untuk di Juli ini nanti akan ada kategori hasil kerja dan kategori umpan balik yang harus diisi oleh pejabat penilai. Di sini nanti ada ikonnya seperti dokumen ini, silahkan diklik. Kemudian untuk masing-masing aspek nanti akan muncul pop-up juga. Nah, ini ada, jadi ini tinggal pilih juga ya Bapak Ibu. Misal di aspek kuantitas,
ini nanti akan muncul kategori hasil kerjanya itu apa? Apakah di atas ekspektasi, apakah sesuai ekspektasi, apakah di bawah ekspektasi. Dan juga kemudian ada memberikan kategori umpan balik, respon positif atau respon negatif begitu. Nah, kemudian nanti setelah memberikan seluruh umpan balik dan rating, nanti akan muncul secara otomatis di bagian bawah lamannya rating hasil kerjanya itu apa begitu. Jadi nanti akan otomatis muncul begitu, Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti bawahan Bapak Ibu tidak melakukan realisasi renaksi ataupun indikator pada bulan tertentu, tidak apa-apa, tetap diberikan umpan balik saja begitu. Karena kan pasti mungkin ada progres pekerjaan yang dilakukan, tapi tidak masuk di renaksi atau proses itu maksud saya ya. Ada proses-proses yang dilakukan, tapi tidak merealisasi renaksi dan indikator. Jadi bisa tetap dinilai begitu, Bapak Ibu. Kemudian kita melanjutkan pada bagian rating perilaku kerja. Sama juga, silahkan klikkan rating perilaku kerja, kemudian klik bawahan, siapa bawahan yang akan kita nilai. Kerja, ini nanti akan ada pop-up-nya ini tadi, setiap perilaku kerja, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya, itu silahkan diklik ikonnya, kemudian nanti akan muncul opsinya, silahkan dipilih mana yang paling mewakili bawahan, kemudian nanti akan muncul rating perilaku kerja secara otomatis. Apakah nanti akan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi, begitu. Selanjutnya, apabila sudah melakukan rating hasil kerja, perilaku kerja,
setiap bulan untuk 1 orang pegawai, kemudian nanti kita akan melanjutkan ke predikat kinerja. Nah, di submenu predikat kinerja ini akan muncul otomatis. Akan muncul secara otomatis. Jadi setiap bulannya nanti pegawai bisa melihat rating yang dia dapatkan. Seperti contohnya ini pada bulan Juli, ini pegawai A ini mendapatkan rating hasil kerja sesuai ekspektasi, rating perilaku kerja di bawah ekspektasi, predikat kinerjanya nanti akan di bawah ekspektasi, dan akan muncul predikat kinerja juga secara otomatis, yaitu kurang kalau di sini ya, sesuai dengan tabel ini, tabel yang ada di Permenpan 6 2022. Kemudian nanti bisa juga menambahkan rekomendasi. Silahkan untuk pejabat penilai bisa menambahkan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki perilaku kerjanya atau hasil kerjanya. Kemudian nanti bisa diklik simpan rekomendasi. Begitu. Selanjutnya ada menu total bobot kinerja. Nah, total bobot kinerja ini panjenengan nilai dari bawahan panjenengan di sini. Yang pertama terkait perilakunya. Perilakunya silahkan panjenengan pilih yang merepresentasikan perilaku bawahan panjenengan. Apakah sudah menerapkan core value berakhlak untuk dirinya sendiri, atau mungkin yang bersangkutan sudah menerapkan berakhlak sampai dengan tingkatan unit kerjanya, atau bahkan mungkin bawahan panjenengan ini sudah menerapkan berakhlak hingga sampai ke luar unit kerja. Itu panjenengan pilih yang mana yang merepresentasikan bawahan panjenengan. Kemudian berikutnya di sini kami memberikan ruang untuk panjenengan menilai
bawahan apabila bawahan panjenengan ini memiliki inovasi. Kadang dari bawahan kita ini kan ada generasi-generasi yang kreatif, inovatif gitu nggih. Jadi monggo diberikan penilaian terhadap yang bersangkutan di fitur ini. Tapi tentunya Bapak Ibu untuk fitur ini mungkin pada saat menilai inovasi harus disertai dengan bukti dukungnya. Jadi tidak hanya sekedar ide atau mungkin usulan-usulan inovasi, namun yang dilihat adalah bahwa inovasi dari yang bersangkutan ini sudah dibuktikan, misalkan dengan penetapan SK dan seterusnya seperti itu. Ketika sudah ada penetapan SK, maka silahkan menilai bawahan panjenengan sesuai dengan opsi yang ada di sini. Nanti kalau sudah praktek bisa kok mudah terlihat. Kemudian ada juga tambahan penilaian lain yaitu variabel penghargaan atau prestasi. Nah, kami memberikan ruang Bapak Ibu bagi panjenengan untuk menilai bawahan panjenengan yang memiliki penghargaan atau prestasi. Misalkan ada pernah salah satu bawahan ditunjuk atau ditetapkan sebagai bidan teladan atau guru teladan yang memiliki sertifikat dan piagam mungkin dari pemerintah kabupaten atau mungkin dari pemerintah provinsi, silahkan dipilih opsinya ada semua di situ. Tentunya harus dilengkapi dengan bukti dukung yang diupload, nggih. Bukti dukungnya berupa piagam atau sertifikat. Kemudian variabel berikutnya, selain inovasi dan penghargaan, ini juga ada variabel pengembangan kompetensi. Barangkali panjenengan masih ingat, di tahun 2022 dan 2023 kami sudah melakukan kegiatan yang namanya ASN Belajar. Atau panjenengan pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersertifikat dan sebagainya. Silahkan diakumulasi ada berapa JP yang sudah panjenengan ikuti selama tahun 2023 ini. Nah, kemudian silahkan disampaikan ke atasan atau ke pejabat penilai total akumulasi JP-nya berapa di tahun 2023 dan pejabat penilai akan memilih dan menilai bawahannya di variabel yang pengembangan kompetensi. Kalau yang bersangkutan akumulasi 2023 ini sudah berhasil mengumpulkan di atas 50 JP misalkan, maka skornya akan tinggi gitu ya. Atau mungkin di atas 100 juga pasti skornya akan berbeda. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir ada variabel penilaian terhadap disiplin. Ini yang mungkin baru bagi Bapak Ibu sekalian. Disiplin ini hanya diisi oleh pejabat pengelola kepegawaian di perangkat daerah. Artinya pejabat penilai kinerja tidak melakukan atau tidak ngeklik gitu ya untuk yang variabel ini. Jadi untuk variabel disiplin ini artinya jika bawahan kita ada yang pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin, maka itu akan menjadi pengurang dari nilai kinerjanya. Tentunya jika sanksi hukuman disiplinnya berat, poin pengurangnya akan sangat tinggi. Dan bisa dipastikan predikat kinerja yang bersangkutan tidak bisa mencapai predikat baik. Untuk sanksi hukuman disiplin yang dipersyaratkan di Suhita ini untuk tahun 2023 adalah hukuman disiplin yang masih berlaku di tahun 2023. Artinya, misalkan yang bersangkutan ini dijatuhi hukuman disiplin berat di tahun 2022, tapi masih berlaku di 2023, maka masih menjadi poin pengurang dari kinerja yang bersangkutan. Sementara itu, tambahan dari saya sedikit terkait dengan fitur total skor kinerja atau total bobot kinerja. Silahkan dilanjut, Mbak Rika. Siap, terima kasih Ibu Kabid atas penjelasan yang sangat komprehensif. Selanjutnya, setelah melakukan scoring pada bobot kinerja ini, artinya sudah selesai juga
tugas Bapak Ibu pejabat penilai untuk melakukan umpan balik kinerja, kemudian untuk melakukan rating hasil perilaku kerja pegawai. Nah, ini setelah itu untuk para pegawai, seluruh pegawai termasuk Bapak Ibu pejabat penilai kan juga sebagai pegawai ya. Juga nanti juga dinilai oleh atasannya. Nah, seluruh pegawai ASN ini sudah bisa melakukan cetak dokumen evaluasi kinerja pegawai melalui suhitanya, gitu. Nah, bisa dilakukan pada menu tindak lanjut kinerja, kemudian di pelaporan kinerja, nanti akan ada 4 dokumen atau laporan yang harus Bapak Ibu print, begitu nggih. Harus pertama-tama harus dilakukan review dulu oleh Bapak Ibu masing-masing apakah target atau realisasinya sudah sesuai begitu. Nanti jangan-jangan kurang, loh aku sudah merealisasi tapi kok ternyata belum. Nah, itu berarti harus kembali gitu ya, flashback kemana nih kok yang pada bulan apa yang aku belum realisasi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan print dokumen evaluasi kinerja pegawai, sasaran kinerja pegawai, hasil evaluasi kinerja pegawai, dan lampiran SKP. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, ada 4 dokumen ini bisa dicetak melalui Suhita. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan step-step yang kami jelaskan tadi begitu. Apabila ada yang terlewat, itu pasti nanti tidak akan bisa dicetak gitu ya. Jadi untuk periodik Januari sampai November, Bapak Ibu nanti juga sudah bisa mencetak. Jadi hasil evaluasi kinerja periodik itu pada bulan Januari misalnya saya dapat predikat apa ya. Nah, itu nanti bisa dicetak melalui menu ini. Nanti diklik bulan apa, kemudian diklik tertanggalnya akhir bulan saja. Jadi maksudnya untuk Januari misal. Nanti diklik Januari, dipilih bulan Januari, kemudian pas dicetak itu ada pilihan tanggalnya, silahkan dipilih tanggal paling akhir pada bulan tersebut begitu. Nah, untuk periodik ini apa sih manfaatnya ada evaluasi kinerja periodik ini? Nanti karena kan untuk angka kredit Bapak Ibu JF itu nanti kan sudah tidak menggunakan PAK yang banyak sekali itu ya. Jadi menggunakan konversi angka kredit melalui predikat kinerja. Nah, ini adalah fungsinya karena nanti bisa dikonversi setiap bulannya menjadi angka kredit begitu. Nah, untuk akhir tahun kinerja yang perlu dikumpulkan Bapak Ibu, nanti bisa silahkan klik download untuk masing-masing dokumen tersebut. Untuk sasaran kinerja pegawai dan lampiran SKP itu tertanggalnya paling lambat 31 Januari bulan atau tahun berjalan, tahun kinerja ya Bapak Ibu atau 2023 yang harusnya sudah juga kita lakukan bersama-sama pada awal tahun gitu. Dan kemudian untuk yang hasil evaluasi kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja pegawai nomor 1 dan 3 ini itu harus dicetak tertanggal maksimal 31 Januari tahun selanjutnya atau 2024, 31 Januari 2024 gitu Bapak Ibu. Nah, setelah sudah benar, sudah di cross check oleh masing-masing pegawai bahwa dokumen saya oke, ini sudah clear, sudah benar, nanti bisa dicetak, di print, kemudian diberikan kepada pejabat penilai kita untuk juga dilakukan review dan untuk ditandatangani oleh pejabat penilai masing-masing pegawai begitu. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai Bapak Ibu untuk seluruh step atau alur dari penilaian penyusunan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2023. Nah, untuk tantangannya ya memang untuk meluangkan waktu untuk mengisi seluruh aktivitas harian, kemudian untuk memberikan penilaian umpan balik terhadap bawahan pasti akan sulit gitu ya waktunya. Tapi ya memang itu adalah kewajiban sebagai pejabat penilai untuk melakukan umpan balik dan selalu memantau kinerja bawahan agar tidak terjadi kegagalan kinerja atau tidak
agar pada akhir tahun itu bisa tercapai secara maksimal, secara optimal begitu ya Bapak Ibu. Dan nanti silahkan untuk seluruh dokumen tadi bisa di-scan, kemudian yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai bisa dilakukan upload di Suhita Bapak Ibu masing-masing di profil, kemudian ada pelaporan SKP, kemudian nanti bisa klik menambahkan rumah untuk SKP 2023, lalu kemudian bisa diupload begitu Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk penjelasan mengenai alur penyusunan dan penilaian kinerja dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2023 melalui aplikasi Suhita, Bapak Ibu. Monggo silahkan untuk para pegawai silahkan melakukan pengisian umpan balik, melakukan pengisian aspek-aspek kualitas, kemudian waktu dan biaya tadi. Silahkan dicek apakah sudah sesuai gitu nggih. Kemudian nanti selanjutnya untuk Bapak Ibu pejabat penilai melakukan umpan balik dan pemberian rating-rating begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Halo Mbak Julia. Mbak Julia, monitor. Halo Mbak Julia. Apakah masih bergabung dengan kita? Mohon izin sebentar Bapak Ibu, nanti sebelum dilanjut dengan teman-teman. Jadi pada intinya apa yang kami sampaikan adalah bagi pegawai gitu, bagi pegawai silahkan melakukan aktivitas yang kemarin dicek kembali gitu ya, apa yang sudah panjenengan isikan di aktivitas harian. Mungkin kemarin masih ada yang terlewat. Ketika memilih aktivitas harian kan ada pilihan indikator, kemudian ada pilihan renaksi, ada pilihan proses. Sebetulnya Bapak Ibu ketika panjenengan klik indikator, maka itu secara otomatis akan menjadi realisasi dari SKP yang sudah panjenengan buat di awal tahun. Ketika panjenengan belum klik indikator, sampai akhir tahun pun realisasi SKP panjenengan akan nol. Jadi silahkan dicek kembali apakah sudah melakukan aktivitas tersebut. Silahkan dicek SKP-nya dicetak, realisasinya apakah sudah sesuai atau belum, ngaten nggih, itu bagi yang pegawai. Kemudian bagi para pejabat penilai kinerja, silahkan melakukan tahapan-tahapan pemantauan dan pembinaan sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Rika dan Mbak Julia tadi, termasuk di dalamnya memberikan umpan balik ke bawahan sampai dengan memberikan skor kinerja bagi bawahan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu ketika panjenengan masih mungkin ini tadi masih belum punya kesempatan untuk mempraktekkan langsung, nanti kami akan share materinya baik berupa materi PowerPoint atau PDF dan juga video tutorialnya nanti akan kami bagikan. Jadi tenang saja, ngaten nggih. Sementara itu dari kami, saya pribadi mohon izin untuk bergeser karena ada agenda lain. Silahkan dilanjut oleh teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Maratu Salihah. Ini bergeser karena ada kegiatan lain. Mbak Julia sudah bisa mendengar suara kami? Baik, mungkin masih persiapan ya Mbak Julia, karena posisi beliaunya posisi di jalan. Iya, Oh, masih sudah. ya. Maaf tadi putus sebentar. Iya. Iya, Monggo Mbak Julia, barangkali ada yang mau ditambahkan atau disampaikan mumpung kita hari ini bergabung nih. mungkin dilanjut tanya jawab dulu aja ya. Saya sambil cari tempat dulu ini. Bisa dilanjut tanya jawab dulu aja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati peserta Zoom pada pagi hari ini, kita mulai buka sesi tanya jawab, ya. Kurang lebih 30 menit, Bu. Ya. Karena waktu hari ini memang terbatas, hari Jumat. Monggo Bapak Ibu, mungkin kita mulai dari mana ini? Dari chat dulu atau dari resen dari ini Zoom-nya. Monggo Bapak Ibu ada yang
ditanyakan atau mungkin bingung atau seperti apa penjelasan dari kami tadi, monggo Bapak Ibu. Karena mengingat SUHITA ini sangat penting ya Bu, setiap ASN pemerintah Kabupaten Mojokerto itu harus mengerjakan SUHITA ini untuk laporan, untuk cetak juga cetak SKP setiap tahunnya, mulai tahun ini ya dicetaknya melalui Yang SUHITA ini. kata gitu Pak kamu. Monggo Bapak Ibu. Bukan aku mati kan Mas. Mohon izin Bapak ya, mic-nya mungkin Halo. iya halo. Iya Pak, monggo silakan sebutkan nama dari instansi mana sama pertanyaannya Pak. Monggo silakan. Selamat pagi Pak, saya Margo Tiono dari SDN Menanggal. Iya Pak. Eh, ya, berkaitan dengan perubahan pejabat penilai Pak. Untuk sementara ini yang ada di lembaga sekolah, untuk guru jelas pejabat penilainya adalah di kepala sekolah. Sedangkan untuk kepala sekolah, ini kemarin pejabat penilainya yang semuanya adalah dari Kabid Dikdas. Nah, yang perlu saya tanyakan, apabila nanti ada perubahan untuk pejabat penilai, apakah pekerjaan yang sudah kami lakukan 1 tahun itu nanti harus mengulang lagi, Pak? Kemudian yang kedua, untuk perilaku kerja, ini pada penetapan umpan balik tadi, perlu adanya bukti dukung. Kira-kira bukti dukung yang harus kami laporkan itu dalam seperti apa, Pak? 2 pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Langsung kami jawab Pak ya. Untuk apakah tadi yang pertama kan apakah kalau terjadi perubahan pejabat penilai di akhir tahun apakah harus harus mengulang pekerjaan dari 1 tahun ke belakang ya Pak ya. Maksudnya yang kami tangkap seperti itu. Kalau untuk perubahan pejabat penilai cukup diganti pejabat penilai saja Pak. Jadi jenengan tidak perlu tahu, jenengan tidak perlu harus mengulang 1 tahun yang kemarin sudah jenengan kerjakan, tidak harus diulang lagi karena pejabat penilainya ganti. Dan yang kedua tadi terkait bukti dukung Pak Nggih. Betul Pak Nggih. Bukti dukung Bukti perilaku. dukung untuk di SUHITA, satu bukti dukung itu berupa foto bisa. Yang kedua yang kedua itu juga berupa PDF. Jadi untuk PDF ini kita memang sengaja dibatasi Pak dengan kapasitasnya 1 MB atau 1 MB. Jadi nanti mungkin monggo jenengan bisa pilih nanti setiap satu kegiatan itu bisa dilampirkan bukti dukung berupa foto kegiatan atau misalnya kalau berupa laporan gitu Pak Nggih. Kalau laporan biasanya kan banyak. Kalau baca itu kan kalau di PDF kan biasanya kan terlalu besar, tidak bisa melebihi biasanya melebihi 1 MB. Itu mungkin bisa dikompres atau diatur sedemikian rupa hanya halaman yang kira-kira kesimpulan atau yang menunjukkan hasil kinerja jenengan itu aja yang di PDF-kan. Seperti itu Pak. Jadi tidak harus semuanya terus banyak gitu, tidak cukup yang mungkin didetailkan yang penting, yang sangat penting di laporan tersebut untuk dilampirkan seperti itu Pak. Asal tidak melebihi 1 MB seperti itu Pak yang kami pahami atau pripun. Dan yang terakhir Pak, ini harapan dari kami, karena pekerjaan ini juga sangat banyak sekali. Mohon untuk server, mungkin perlu ada penambahan di server Pak, sehingga kami mengerjakan tidak selalu menunggu dan menge-lag terus Pak. Kami mohon itu Pak. Terima kasih.
Baik, kami koordinasikan Pak ya terkait servernya nanti ke teman-teman yang memang yang membidangi untuk servernya. Apa perlu ditambah untuk tahun depan itu apa enggak ya? Kami akan sampaikan. Terima kasih Bapak. Iya, Oke, Bapak. terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Sedikit menambahkan, Oh, Mas. ditambahkan, monggo, Pak Mbak Rika. Marco, memang untuk servernya ini Diskominfo yang sejauh kami ketahui ini bekerja sama dengan Kementerian Kominfo ya Bapak ya. Jadi untuk server-servernya Suhita dan beberapa aplikasi itu sudah bekerja sama dengan Kominfo, Kementerian Kominfo. Jadi apabila ada nge-lag itu biasanya juga dari pusatnya itu nge-lag atau ada perbaikan begitu Bapak. Jadi ya kami ini sudah berusaha maksimal, pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah berusaha maksimal untuk menunjang basis datanya kuat, itu juga sudah kerjasama dengan Kominfo. Jadi apabila ada lag-lag ya itulah mohon maaf. Jadi akan menjadikan evaluasi tim begitu ya Bapak. Terima kasih. Monggo selanjutnya, baik menawi ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kami persilakan. Mohon izin menambahkan, untuk materi sudah kami masukkan ke dalam Linktree ya Bapak Ibu. Jadi nanti di Linktree itu bisa Bapak Ibu simpan karena nanti kami akan mengupload ada tutorial Suhita dan juga ada insya Allah ada record dari Zoom ini nanti kan kami upload ke YouTube dan kemudian ada link juga serta daftar hadir juga sudah ada di Linktree. Terima kasih. Mohon izin Pak untuk tanya. Mohon izin. Iya Ibu, bisa, monggo sebutkan nama dari instansi mana sama pertanyaannya Ibu. Ya, Monggo. terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Nani Anissa dari SDN Kembaringit Gram. Saya akan menyambung atau menambahkan seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Margo tadi yang dari Mojosari. Ya, itu beliaunya tanya tentang pejabat penilai. Dan di sini masalahnya, kami tadi sudah mengerti jawaban dari Bapak. Cuma masalahnya di sini, pejabat penilai itu bukan pindah dari kepala sekolah, tapi melainkan saya sendiri yang sampai bulan November tadi itu posisinya sebagai guru. Sedangkan SKP awalnya kan programnya melakukan sebagai guru. Nah sekarang untuk periode yang 2 bulan ini saya termasuk angkatan kepala sekolah yang baru. Apakah saya harus berubah 2 bulan ini? Kan kalau merubah hariannya sih harus link sama SKP yang program kita tahunan. Gimana itu untuk petunjuknya? Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Mohon izin Ibu tetap berkomunikasi dengan kami ya. Siap. Untuk Ibu ini sekarang sebagai apa Ibu? Mulai 1 November kemarin diangkat jadi kepala sekolah. Sedangkan untuk Suhita yang sebelumnya itu kan saya sebagai guru sudah mengerjakan dan untuk yang 2 bulan ini kan atasannya harus pindah. Yang KS itu kan penilainya beda. Nah saya ini kesulitan kalau saya merubah misalnya hariannya dibuat misalnya kalau tugas kepala sekolah sama guru kan beda. Sedangkan kalau saya menurut aturan kepala sekolah itu harus merubah di SKP awalnya itu yang kinerja PK-nya itu gimana? Mohon petunjuk. Mohon izin Ibu, untuk penilai Ibu berarti nanti langsung di-set saja kepala bidang ya Ibu ya, kepala bidang di Dinas Pendidikan ya, nggih. Kemudian untuk target-target kinerjanya Ibu, sebaiknya langsung Ibu tambahkan saja di rencana aksi Ibu. Atau mungkin di SKP-nya Ibu mungkin bisa komunikasi dengan kepegawaian di Dinas Pendidikan, karena itu wilayahnya di kepegawaian di Dinas Pendidikan ya Ibu ya, untuk memberikan role Ibu terkait kepala sekolah gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan role sebagai kepala sekolah. Jadi silahkan komunikasi dengan kepegawaian di Dinas Pendidikan. Pak, ini saya kan sebagai kepala sekolah. Apakah bisa ditambahkan beberapa peran sebagai kepala sekolah? Ada beberapa tugas yang kan Ibu tidak seperti kepala sekolah lain yang 1 tahun full. Jadi kan pasti punya Ibu kan sedikit yang bisa Ibu selesaikan gitu kan. Mungkin ya Desember saja mungkin. Ya, kan ada hanya beberapa kan ya Ibu ya. Nah, itu nanti Pak, tolong saya diberikan role ini gitu kepada kepegawaian Dinas Pendidikan. Nah, nanti kan sudah muncul di punyanya Ibu, di SKP-nya Ibu.
Nah, itu nanti silakan dibikin rencana renaksinya, Bu, gitu. Jadi pada November dan Desember nanti ada role sebagai kepala sekolah yang Ibu lakukan. Tapi kan pasti tidak sebanyak kalau Ibu 1 tahun full gitu kan, Ibu. Siap, Gitu. siap. Jadi paling hanya beberapa saja kan begitu Ibu. Jadi silahkan nanti komunikasi ke Dinas Pendidikan dulu. Pak, saya ini loh jadi kepala sekolah November. Jadi tolong saya ditambahkan ada role tentang ini. Khusus saja Ibu ada realisasi apa terkait tugas kepala sekolah itu nanti khusus gitu. Jadi yang bagian ini Pak, saya mau realisasi terkait apa ya, semuanya pengawasan sekolah begitu ya. Nah, nanti itu saja yang biar ditambahkan gitu. Jadi nggak banyak-banyak yang nambah gitu loh, Bu. Siap, siap. Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, selamat. Ya Ibu, terima kasih Bu Anissa tadi ya, dari SDN mana tadi saya lupa. Oke, monggo selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu perangkat daerah atau SD, SMP, walaupun ataupun wilayah kerja. Izin, Iya Ibu, silakan. ya, saya Bu Wilujeng dari SDN Sumber Tangguh 1. Tadi disampaikan untuk variabel pengembangan kompetensi itu kan memasukkan berbagai sertifikat yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru atau kami kepala sekolah gitu ya, Pak. Betul. Yang dimaksudkan itu apakah boleh sertifikat yang dilaksanakan oleh lembaga swasta ataukah yang khusus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dinas resmi? Itu yang ingin saya tanyakan. Yang lain sudah ditanyakan Pak Marco tadi, betul, butuh apa tuh linknya jangan sampai jebol gitu loh, jadi kita bisa bekerja lembur ini ke ceritanya. Terima kasih. Siap, Bu. Ibu Wilujeng ya. Ya, Ibu. Nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk variabel pengembangan kompetensi, Bu, itu Ya. nanti harus yang ada JP-nya, Bu. Harus yang ada jam pelajarannya itu loh, Bu. Kalau swasta itu ada JP-nya apa enggak ya? Saya Ada, kurang Bu, ada yang mandiri swasta itu ada. Cuman kan kalau seperti PMM itu kan memang resmi. Kemudian yang dilaksanakan oleh lembaga itu kan memang undangan khusus ya, orang-orang khusus yang biasa diundang. Tapi kalau misalkan kita mandiri mengikuti lembaga swasta, misalkan di Jombang ada itu yang melalui online itu kan kita juga punya sertifikat yang ada jam JP-nya. Apakah itu bisa dimasukkan? siap, Ibu. Untuk sejauh pengetahuan saya masih bisa selama ada jam pelajarannya dan resmi ya, Ibu ya. Maksudnya adalah apa ya? Penyelenggaranya itu memang kredibel gitu. Jadi Ya. bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan ya mohon maaf pasti adalah oknum-oknum yang membuat-buat sertifikat seperti itu nggih. Nah, kami tidak menginginkan itu. Jadi nanti silahkan Ibu kompilasi dulu, kemudian nanti pasti juga pejabat penilai kan akan menilai, wah ini kok kayaknya penyelenggaranya nggak kredibel gitu. Pasti nanti akan di take down, tidak dijadikan perhitungan begitu Ibu ya. Terima Nanti kasih. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut untuk apa format-formatnya begitu Ibu. Terima kasih Ya. Ibu Wilujeng. Terima kasih. Nggih. Menambahkan sedikit Mbak Rika ya, mungkin terkait sertifikat itu kan banyak, pelatihan itu kan banyak Ibu. Selama pelatihan itu mendukung, maksudnya kinerja Ibu sebagai saat ini kan sebagai guru, ya, itu Ya. mesti bisa ditambahkan Bu dan ada JP-nya juga Bu. Kan sekarang banyak nih Bu pelatihan macam-macam ya, tapi kan di Tapi bidangnya tetap masing-masing Bu. berhubungan dengan pendidikan, Betul, Pak. Utamanya betul. dengan kurikulum merdeka Ya, ini, betul. gitu Selama loh. mendukung itu bisa Ibu. Dari lembaga yang kredibel atau biasanya kan dari apa ya, biasanya kalau untuk pelatihan-pelatihan yang lain-lain kan banyak itu Bu. Itu bisa. Ya, Seperti terima kasih. iya Semoga. Ibu, sama-sama. Nggih. Baik, Bapak Ibu, ini di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan ini Bu. Bagaimana kalau intinya kalau apa konsekuensi apabila tidak mengerjakan suhita gitu, pada apa konsekuensinya? Pasti ada Bu. Yang pertama memang seorang ASN terutama di Kabupaten Mojokerto kan sudah kami fasilitasi Bu, mengerjakan suhita itu wajib. Nanti cetak dari suhita itu SKP-nya dari situ sekarang Ibu. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu apa ya,
Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan kita manual nih pakai Excel. Kalau kita di Suhita ini kita langsung cetak dari situ, Ibu. Kalau tidak mengerjakan itu pasti sangat-sangat merugikan Bapak Ibu semuanya. Karena gimana? Kenapa? SKP itu kan salah satu indikator untuk salah satunya Bung ya, untuk kenaikan pangkat kan harus butuh SKP. Untuk gaji dan kenaikan jabatan, misalnya ada promosi jabatan kan pasti butuh SKP. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan itu, ya sudah berarti penilaiannya kan tidak ada. Terus pasti ada konsekuensi kalau memang sudah lama-lama tidak mengerjakan, tidak mengerjakan, pasti akan berdampaknya konsekuensinya lebih buruk lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat sayang. SKP Eh, ya, monggo. Iya, Ada pertanyaan, monggo. izin menambahkan ya, Mas Yuda. Ya, monggo. Jadi Bagaimana, kalau Bapak Ibu? konsekuensi tidak mengerjakan Suhita, Ya, jadi penilaian kinerja tahun ini itu sudah terintegrasi ya dengan SISN. Jadi data nilai kinerja Bapak Ibu itu akan kami ambil dari Suhita. Jadi kami tidak akan meminta data seperti tahun lalu manual Excel itu ya. Jadi ketika sudah mengerjakan Suhita dan sudah dinilai kinerjanya di Suhita, itu nilai tersebut akan otomatis terkirim ke SISN. Nah, konsekuensinya jika Bapak Ibu tidak mengerjakan Suhita, tidak melakukan penilaian di Suhita, maka tidak ada nilai yang dikirim ke SISN. Dan itu imbasnya sangat banyak ya. Karena untuk penilaian kinerja ini digunakan untuk kenaikan pangkat, betul. jabatan, dan lain-lain. Ketika tidak ada nilainya di SISN, berarti Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengurusan kepegawaian. Gitu. Ini bukan menakut-nakuti ya. Iya. Tapi memang sekarang kami dituntut oleh BKN juga untuk terintegrasi, semua aplikasi itu terintegrasi. Jadi tidak ada rekon manual lagi. Jadi kami mohon dengan sangat untuk mengerjakan Suhita sampai ke penilaian kinerjanya. Minimal dikerjakan penilaiannya di bulan Desember ini agar muncul. Untuk yang Januari sampai November bisa dicicil juga untuk dikerjakan untuk penilaian periodiknya. Dan yang paling penting yang di bulan Desember ini harus ada penilaian tahunannya gitu. Dan juga itu ya, untuk angka kredit juga nanti dari penilaian kinerja juga ya Bapak Ibu. Ketika tidak ada penilaian kinerja di Suhita, maka tidak bisa mendapatkan hasil integrasi angka kredit seperti yang dijelaskan Mbak Rika tadi ya. Jadi sangat banyak sekali ini imbasnya kalau misalnya tidak mengerjakan Suhita. Gitu. Terima kasih, kembalikan Mas Yuda. Baik, terima kasih Mbak Juli atas tambahannya. Ini mencerahkan sekali Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan mengenai terkait Suhita. Mumpung kita bisa bertemu Ibu Bapak Ibu sebelum long weekend ya Bu. Biar tidak ada tanggungan, nanti biar waktu mengerjakannya di sela-sela liburan Bapak Ibu itu bisa nyantai sambil mengerjakan. Izin menambahkan lagi Mas Yuda ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Mohon maaf untuk Ibu Julia, silakan Mbak Julia. Oh ya. Ulang ya. Jadi nanti setelah dinilai yang dijelaskan Mbak Rika tadi itu harus dicetak ya Bapak Ibu. Setelah dicetak itu harus dimintakan tanda tangan ke pejabat penilai masing-masing. Dan setelah itu harus diupload lagi ke Suhita. Mungkin nanti bisa ditunjukkan ya Mbak Rika di mana uploadnya. Di menu profil seperti tahun lalu kan kita harus upload juga ya SKP 2022. Nah, SKP 2023 ini juga harus diupload nanti di Suhita. Jadi BKPSDM tidak akan meminta rekap SKP lagi. Kami akan memantau dari monitoring yang ada di Suhita, apakah Bapak itu sudah mengupload atau belum. Jadi ketika sudah diupload, baru nilai tersebut bisa dikirimkan ke SISN dan menjadi nilai kinerja Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Julia.
atas penjelasannya. Monggo tadi Ibu yang bertanya tadi, silakan Bu. Mohon Iya, maaf kepotong. Nggih, monggo. ya. Izin bertanya Bapak, saya dari SDN Tanjungan dengan Ibu Yaro. Saya adalah mutasi dari guru menjadi kepala sekolah. Dan saat mutasi itu saya di bulan Juni. Nah, ini tadi kan ada perubahan pejabat penilai. Tadi yang seperti Bu Aisyah tanyakan tadi, karena Bu Aisyah hanya 2 bulan, hanya meminta beberapa indikator untuk tugas kepala sekolah begitu. Ini nanti yang saya tanyakan, apakah kalau saya sudah mengerjakan rolling penilai, kemudian sebagai pegawai juga, ini saya penilainya ada 2. Apakah saya juga dinilai oleh kepala sekolah saya yang lama terkait dengan guru dari pekerjaan guru saya yang sebelum jadi kepala sekolah, dan kemudian setelah menjadi kepala sekolah itu pejabat penilainya Ibu Kabid Dinas. Apakah seperti itu? Mohon dijelaskan. Boleh bantu saya jawab mungkin Mas Yuda? Ya, silakan Mbak Julia. Ya, jadi ketika Bu siapa tadi ya? Ibu Yaro dari Bu Yaro menjadi guru ya sebelumnya. ya. Guru kan atasan pejabat menilainya di Sulita, kepala sekolah. Nah, Ya. sebelum Ibu mutasi itu harus diberikan penilaian kinerja dulu oleh kepala sekolah yang lama tersebut. Lalu dicetak. Nah, setelah itu baru ketika Ibu diangkat menjadi kepala sekolah, pejabat menilainya diganti menjadi Kabid Dikdas tadi ya. Oh, Itu. Jadi harus diselesaikan dulu SKP yang lama, harus dinilaikan dulu ke atasan. Jadi dalam 1 tahun itu mempunyai 2 print SKP. oh ya. Berarti saya menyelesaikan yang guru dulu sampai cetak ya. Iya, Sampai betul. cetak SKP, kemudian baru saya pindah. Ditandatangan. Ya. Setelah itu baru diganti atasan pejabat penilainya Kabid Dikdas, lalu bisa diminta dialog kinerja dari Kabid Dikdas tersebut untuk RHK yang baru sebagai kepala sekolah ya Bu. Nanti di akhir tahun pejabat penilainya berarti tetap Kabid Dikdas tersebut. Jadi ada 2. Iya, terima kasih. Iya. Oh, baik. Ini nanti ada tambahan lagi dari Mbak Rika ya. Tadi ada yang kurang untuk terkait suhitannya tadi, Bu. Monggo Bapak Ibu yang belum absen, untuk sudah kami share di kolom chat ya, daftar absensi sama link materinya sudah kami share. Yang Bapak Ibu yang belum absen, monggo silakan absensi dulu, sama link materi juga sudah kami share di kolom chat. Izin Bapak Ibu, semoga masih bersama kami lengkap ya dari yang mengikuti awal tadi, karena mohon maaf ada yang kelewatan belum saya sampaikan terkait lampiran SKP. Jadi tadi kan sudah kami sampaikan bahwa terdapat 4 dokumen atau laporan yang harus dicetak pada akhir tahun nanti ya, termasuk lampiran SKP. Jadi untuk Ibu yang ada pergantian perpindahan jabatan tadi juga yang harus diselesaikan adalah, yang perlu dicetak adalah SKP dan lampiran SKP, karena SKP dan lampiran SKP ini melekat begitu. Jadi nanti pas sudah menjadi kepala sekolah, sebagai role baru kepala sekolahnya juga harus membuat lampiran SKP yang baru yang sesuai dengan role Ibu sebagai kepala sekolah begitu. Nah, ini tadi kita ke menu perencanaan kinerja dan kemudian ada submenu lampiran SKP. Silahkan diklik. Ini untuk seluruh pegawai ya, harus melakukan pengisian pada lampiran SKP. Nah, ini kemudian silahkan tambahkan, klik tambah. Kemudian ada beberapa yang diisi, yaitu ada dukungan sumber daya, kemudian ada skema pertanggungjawaban, dan juga ada konsekuensi. Nah,
Ketiga jenis ini nanti harus Bapak Ibu isi begitu. Nanti silahkan klik dukungan sumber daya misalnya yang mau diisi, kemudian nanti diisikan. Nah, untuk deskripsinya nanti juga bisa mencontoh di materi yang sudah kami share, nanti ada contohnya, atau juga bisa mencontoh di SKP Bapak Ibu 2022, kan pasti sudah ada lampiran SKP-nya, isinya seperti apa ya, kurang lebih seperti itu, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk contohnya ini seperti dukungan sumber daya. Jadi dukungan sumber daya ini adalah sumber daya yang Bapak Ibu rasa perlukan untuk menunjang atau untuk menyelenggarakan rencana hasil kerja Bapak Ibu, untuk mencapai rencana hasil kerja Bapak Ibu. Bisa sarpras gitu, seperti anggaran, mungkin perlu anggaran berapa seperti itu, atau perlu laptop, misalnya perlu mouse atau perlu proyektor untuk di kantor, seperti itulah, bisa sarpras gitu. Dan kemudian bisa juga pendampingan atau petunjuk dari atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Silahkan di dukungan sumber daya bisa dituliskan. Apalagi sebagai kepala sekolah atau sebagai pejabat administrator, begitu pejabat manajerial kan pasti lebih komprehensif ya. Apa yang dibutuhkan ini bisa dituangkan di dukungan sumber daya. Selanjutnya ada skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban ini harus dituliskan sebanyak rencana hasil kerja Bapak Ibu. Jadi ada, kalau punya saya kan mempunyai 7 rencana hasil kerja. 7 rencana hasil kerja, 7 indikator kinerja individu, 7 IKI. Nah, ini masing-masing rencana hasil kerja ini harus ada skema pertanggungjawabannya. Kalau punya saya ini adalah yang pertama adalah bahan laporan evaluasi kinerja, terhimpun secara lengkap dan tepat waktu. Hasil kerja, progresnya harus saya laporkan setiap bulan atau setiap triwulan, atau setiap saya menyelesaikan laporannya begitu. Kemudian data yang harus saya laporkan adalah laporan evaluasi, laporan kesenjangan, pemeringkatan kinerja, seperti itu. Jadi kemudian ada link yang saya buat untuk pejabat penilai bisa mengakses dari hasil kerja saya, seperti itu. Jadi nanti di skema pertanggungjawaban ini harus berisikan terkait apakah rencana hasil kerjanya, kemudian hasil kerja atau progres kerja dilaporkan setiap kapan, kemudian ada data yang dilaporkan itu apa. Jadi yang outputnya itu apa, kuantitasnya itu apa, itu dokumen apa misal, kemudian atau kegiatan apa misalnya, kemudian ada dokumentasinya saya kirimkan, saya sertakan link juga yang berisi dokumen-dokumen saya tadi yang bisa menunjukkan atau mendukung dari realisasi saya begitu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya rencana hasil kerja 10 ya, monggo harus dibikin skema pertanggungjawabannya 10 begitu, karena nanti kan akan bisa langsung dicek oleh atasan kita. Biasanya juga Ibu Bupati gitu akan mengecek link-link yang sudah ada di lampiran SKP seperti itu. Biasanya kan iseng Ibu kalau mau lihat nanti ini mana ini apa realisasi, harus ada bukti dukungnya dong. Nah, ini nanti biasanya Ibu juga sering mengecek, tiba-tiba ngecek gitu, mana ini bukti dukungnya begitu. Jadi tidak hanya asal klaim bahwa sudah merealisasi tapi tanpa bukti dukung begitu. Karena ini kan cetak gitu ya. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu juga bisa dituliskan konsekuensi apabila memenuhi ekspektasi dan konsekuensi apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Itu juga silakan nanti bisa dituliskan sesuai kesepakatan dengan pejabat penilai Bapak Ibu begitu ya. Nah, kemudian untuk setelah melakukan seluruh alur penyusunan dan penilaian, maka kan sudah bisa dicetak 4 dokumen tadi ya. Di tindak lanjut kinerja ini kan sudah ada pelaporan kinerja yang bisa Bapak Ibu print begitu pada akhir tahun. Nah, setelah itu silakan dinilaikan ke pejabat penilai kinerja, kemudian jika sudah mendapatkan penilaian, tanda tangan Bapak Ibu pejabat penilai, bisa dilakukan scan, kemudian diupload ke Suhita, yaitu di menu profil. Ini ada menu profil, silakan diklik. Kemudian ada pelaporan SKP, ada submenu pelaporan SKP ini, silakan diklik. Kemudian nanti bisa ditambahkan. Tambah data, ini kan kalau yang tahun 2022 kemarin kan kita juga sudah punya ya. Kemudian ini untuk tambah data 2023. Jadi silakan tuliskan 2023, kemudian upload file
PDF SKP, scan SKP-nya begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian yang kami sampaikan. Kembali ke Mas Yuda. Baik, terima kasih Mbak Rika atas penjelasannya tadi. Gimana Bapak Ibu? Sampai ini sudah bisa dipahami ya? Maaf Pak, tambahan lagi untuk meminta PK kepala sekolah itu kita kan diturunkan dari Ibu Kabid ya, itu bagaimana caranya, mohon petunjuknya Pak. Izin Ibu, silakan koordinasi dengan kepegawaian di Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Itu adminnya dari Dinas Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Begitu Ibu. Iya Ibu, jadi begini, kalau untuk sekolah itu kan memang induknya itu kan Dinas Pendidikan, kalau untuk puskesmas dan lain-lain kan Dinas Kesehatan. Sebenarnya gini Bu, kalau kita pun enggak apa ya, enggak mencoba tidak melangkahi ini Bu ya, karena akan mempunyai induk ya. Jadi monggo dikomunikasikan sama bidang yang menangani di Dinas Pendidikan. Takutnya kalau kita yang melangkah nanti seolah-olah Dinas Pendidikan itu dilangkah gitu. Jadi kami yang tidak enak. Monggo kalau nanti pas longgar pasti dikomunikasikan dengan bidang di Dinas Pendidikannya Bu yang membidang itu kepegawaiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak. Inggih, sami-sami. Ya, Bapak Ibu, monggo satu pertanyaan lagi mungkin ya karena untuk keterbatasan waktu di hari ini. Kalau ada resen ya dari Pak Coki SMPN 2 Gendang. Ya, Monggo Pak Coki dari mohon izin tanya. Nggih, monggo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa hubungan antara penilaian kinerja pegawai dengan Sigaran yang baru saja diluncurkan kemarin? Karena di situ juga ada upload sertifikat pelatihan, workshop dan sebagainya. Jadi sudah 2 kali ini. Kemudian ada kemarin di Dapodik, petugas Dapodik atau operator Dapodik juga mengupload sertifikat pelatihan dan workshop dan sebagainya. Ini apa hubungannya? Apakah tidak bisa ngeling satu sama lain seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya penilaian kinerja di Suhita ini yang menghasilkan SKP, di Dinas Pendidikan itu ada PAK tahunan. Apakah itu sudah tidak berlaku untuk PAK tahunan? Penilaian angka kredit tahunan yang sudah dimulai sejak tahun kemarin. Dan sudah ada datanya, sudah punya itu. Kemudian yang ketiga, apakah boleh pejabat penilai ini mendelegasikan kepada bawahannya karena mengingat terlalu banyak bawahan yang dinilai. Seperti halnya validasi kemarin. Itu validasi itu kan juga tidak bisa all, tapi per item, per kegiatan. Itu karena terlalu banyak yang dinilai, maka apakah bisa mendelegasikan kepada bawahannya? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Coki atas pertanyaannya. Kami akan berusaha menjawab sejauh pengetahuan kami saja nggih Bapak. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait hubungan antara Suhita ini dengan Segaran ya Bapak. Kami di Suhita ini belum ada link untuk mengupload kompilasi sertifikat-sertifikat ya Bapak. Jadi nanti akan kami komunikasikan juga dengan bidang yang mengembangkan Segaran untuk terkait sebagai bukti dukung begitu nggih. Nanti akan kami komunikasikan kembali begitu. Karena di sana pun membuka untuk melakukan upload sertifikat begitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita komunikasikan dengan untuk yang Segaran itu. Kemudian untuk Mbak Rika,
Ya, silakan Mbak Julia. Ya, Silakan. boleh nambahkan sedikit Baik. untuk pertanyaan pertama tadi ya, bedanya sekarang dengan Zuhita. Itu jelas sangat berbeda ya, Pak. Karena untuk Zuhita ini adalah untuk penilaian kinerja kita. Lalu untuk Segaran itu hanya kemarin kita minta untuk upload sertifikat. Jadi Segaran itu nanti adalah pengganti dari Simpek. Jadi Simpek yang saat ini sudah ada, itu nanti akan digantikan oleh Segaran. Dan Segaran ini sudah terintegrasi antara Simpek dan juga SISN. Dan kemarin kita minta Bapak Ibu untuk upload sertifikat ya di Segaran. Itu adalah untuk penilaian IPASN Bapak Ibu. Jadi memang kalau sangat banyak ya memang sangat banyak ya. Karena dari pusat juga memang kita dituntut untuk itu, untuk beberapa macam penilaian. Nah, ketika Bapak Ibu mengupload di Segaran itu akan mempengaruhi nilai IPASN Bapak Ibu. Dan ketika mengerjakan Suita itu outputnya adalah penilaian kinerja untuk Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau untuk yang satunya tadi apa ya, Dapodik ya, itu kami kurang tahu juga ya, karena itu dari Dinas Pendidikan mungkin ya. Karena itu bukan aplikasi dari BKPSDM. Kalau dari kami hanya itu tadi sih. Dan benar juga kata Mbak Rika tadi, di Suhita belum ada fitur untuk upload sertifikatnya. Mungkin nanti bisa jadi masukan juga, mungkin akan kami integrasikan semua aplikasi jika memungkinkan untuk pengiriman data ke pusat juga, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Julia untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga terkait apakah bisa pejabat penilai mendelegasikan tanggung jawab untuk melakukan umpan balik dan rating kepada yang lain, kepada selain pejabat penilai. Mohon maaf, ini adalah karena ini adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu pejabat penilai, maka ya tidak bisa didelegasikan Bapak Ibu karena ini kan adalah harus dilakukan secara objektif oleh Bapak Ibu pejabat penilai melakukan penilaian terhadap bawahannya begitu ya. Kalau sebelumnya saya diberikan kewenangan oleh Ibu Kabid saya untuk menilai diri saya sendiri, ya saya pasti akan menilai diri saya seluruhnya di atas ekspektasi dan mendapatkan nilai sangat baik begitu. Dan kemudian apakah itu fair gitu untuk teman-teman yang lain gitu yang benar-benar dilakukan penilaian oleh pejabat penilainya begitu Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira ibaratnya ya Bapak. Jadi kalau saya senang, wah saya ya wes saya naikkan aja semua di atas ekspektasi, perilaku saya nilai lebih. Nah, terus kemudian nanti gimana kalau ternyata kelepasan ada bawahan Bapak yang nilainya sangat baik, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan itu nilainya baik. Loh, kok bisa kan gitu kan menjadi pertanyaan begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah Mohon maaf, pertanyaan tadi memang belum selesai. Dengan rambu yang ditentukan oleh pejabat penilai yang sesungguhnya. Karena begini, ujung-ujungnya nanti kan SKP atau apapun itu minimal baik. Jadi kita beri rambu-rambu minimal baik, tidak sangat baik. Seperti itu bagaimana? Karena mengingat terlalu banyak yang harus dinilai. Mungkin yes. Silakan Mbak Julia. Ya, sesuai dengan Permen 46 ya Pak. Untuk melakukan di Suhita itu ada pemberian umpan balik dan juga evaluasi kinerja. Mungkin yang sangat banyak itu nanti di umpan balik. Nah kemarin kan kami sudah menginfokan di awal waktu kita launching Suhita, kalau yang memberikan umpan balik itu boleh bukan atasan sesuai dengan pejabat pejabat penilai. Jadi seperti kalau dulu guru di sekolah, pejabat penilainya adalah harusnya kabid ya di Dinas Pendidikan. Nah itu akan sangat banyak sekali ketika kabid Dinas Pendidikan memberikan umpan balik ke seluruh guru di Kabupaten Mojokerto. Jadi kami memberikan kebijakan bisa yang memberikan umpan balik bisa didelegasikan oleh kepala sekolah di masing-masing sekolah gitu ya. Dan juga untuk memvalidasi aktivitas. Jadi itu kan sudah ada pendelegasian, tapi tetap harus harus atasan gitu Pak, yang memberikan penilaian. Tapi nanti ketika di print SKP-nya,
ketika memberikan evaluasi kinerja yang memberikan rating hasil kerja sesuai ekspektasi dan lain-lain itu harus pejabat penilai sesuai dengan pejabat SE pejabat penilai gitu. Jadi ini Bapak dari SMP ya. Kemarin kan sudah Tapi berarti Gondang. Nah, dari SMP Godang. Berarti kan kemarin yang memberikan umpan balik itu dari kepala sekolah ya, itu kan berarti sudah lumayan membantu. Jadi tidak harus dari Kabidiknas. Gitu. Lalu untuk yang tadi sebenarnya ada pertanyaan, kenapa validasinya tidak bisa langsung validasi all ya Pak? Iya, itu karena di tahun ini kan kami memang meminta bukti dukung. Itu juga sudah sesuai dengan perintah dari Ibu Bupati ya Pak. Jadi seluruh kegiatan itu harus ada bukti dukungnya supaya tidak ngarang gitu ya pengisiannya. Jadi ketika ada bukti dukung itu ada yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita membuat validasi all itu nanti pasti tidak dilihat bukti dukung tersebut oleh atasan. Maka dari itu kemarin juga permintaan dari Ibu Bupati, jadi atasan itu harus benar-benar melakukan fungsi monitoring untuk bawahannya. Dan salah satunya adalah dengan cara melihat bukti dukung yang dikerjakan oleh bawahannya. Nah, dari itu harus diklik satu persatu. Gitu ya, Pak. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rika. Terima kasih Mbak Julia atas jawabannya. Untuk Pak Coki, sekian. Ada yang ditanyakan lagi Bapak? Yang nomor 2 tadi belum terjawab secara total. 4 tahunan apakah masih berlaku? Oh, siap-siap. Oke. Iya Pak, tinggal Untuk penilaian angka kredit nanti akan dikonversi dari predikat kinerja ya Bapak. Bisa dibaca Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Sekarang sudah tidak, mohon izin karena saya bukan fungsional, jadi saya hanya menjawab sejauh pengetahuan saya bahwa pak yang berderet-deret itu ya yang harus dikumpulkan yang banyak sekali itu sekarang sudah dipersimpel dengan konversi
Ya, terima kasih Mbak Julia. Intinya begini Bapak Ibu, kami di PKP SDM ini kami memang berupaya mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu dengan terus seiring dengan perkembangan zaman semakin cepat, teknologi semakin cepat, peraturan dengan cepat pun berganti Bapak Ibu. Jadi kita memfasilitasi sekian peraturan mulai dari undang-undang sampai permen, PAN dan lain sebagainya itu dalam bentuk suhitanya Bu. Kami juga meringkas sebenarnya Bu. Niatan awal kami ini sebenarnya ingin mempermudah Bapak Ibu. Jadi tidak ada niatan kami ini untuk mempersulit dan lain-lain sebagainya, tidak ada Bapak Ibu. Jadi kami ini niatan kami awal dari awal sampai dengan saat ini kami ingin meringkas, mengakomodir kebutuhan pegawai dengan perkembangan teknologi yang cepat seperti saat ini dalam bentuk suhitanya Ibu. Bapak Ibu, jadi kedepannya tetap kita melakukan inovasi, tetap kita perbarui suhitanya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pegawai. Jadi kami ingin mempermudah sebenarnya Bapak Ibu ini semuanya. Tetapi memang dalam proses itu kami juga pasti mempunyai kendala, kekurangan, dan kami juga butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Ini mengingat sudah menunjukkan pukul 11 kurang. Karena hari Jumat juga ya, mau Bapak yang menjalankan persiapan sholat Jumat dan Ibu monggo dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Sekian ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian kami ada kekurangan, ada kekeliruan, atau mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Demikian sosialisasi pada pagi hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.